Kita lanjutkan kepada putusan yang kedua. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 04-MKMK-L-03-2024 demi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau Majelis Kehormatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2024 tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertanggal 2 Januari 2024 telah memeriksa, mengadili dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan uraian sebagai berikut. 1. Identitas pelapor. 1. Perorangan yang tergabung dalam Sahabat Konstitusi, Amicus Constituere. Nama: Andi Rahadian. Pekerjaan: pemrakarsa dan mitra pendiri, co-founder. Alamat: Jalan Guntur 15, Setiabudi, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut pelapor. 2. Identitas terlapor. Nama: Saldi Isra. Tempat tanggal lahir: Solok, 20 Agustus 1968. Jabatan: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Alamat: Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat 10110. Selanjutnya disebut hakim terlapor. Majelis Kehormatan telah membaca laporan pelapor, mendengar keterangan pelapor, memeriksa bukti-bukti pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan atau pembelaan hakim terlapor, duduk perkara, dan seterusnya. Dianggap dibacakan. Ya. 5. Pertimbangan hukum dan etika. 5.1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan kedudukan hukum pelapor sebagai berikut. Ya pemirsa, sidang gugatan atau sidang dari yang digelar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ini masih berlangsung dalam agenda pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi pada Kamis pagi ini. Dan tadi sudah ada 3 hakim yang disidangkan, yaitu diantaranya adalah Anwar Usman yang kemudian ini dilaporkan akibat pernyataannya di luar yang mengatakan bahwa dirinya merasa keberatan pada saat ia kemudian dicopot jabatannya sebagai Hakim Ketua di Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dilaporkan oleh salah seorang perorangan, maksud kami, kemudian yang dianggap ini melanggar kode etik karena memang seharusnya hakim tidak boleh mengomentari ataupun juga harusnya menghormati keputusan sesama hakim begitu. Dan kita masih akan mendengarkan seperti apa jalannya sidang yang digelar hari ini oleh MKMK, dan berikut kita saksikan bersama-sama. Pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh hakim terlapor, dan setelah Majelis Kehormatan membaca secara seksama laporan aku sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dalam putusan ini, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana diuraikan dalam laporan aku. Kedudukan hukum terpelapor. 5.3. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 junto pasal 15 ayat 1 PMK 1 2023 yang dapat mengajukan laporan adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga, dan atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Majelis Kehormatan berpendapat bahwa kepentingan langsung dimaksud dalam pasal 1 angka 8 junto pasal 15 ayat 1 PMK 1 2023 adalah kepentingan yang langsung terganggu dan atau tercederai oleh pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Kepentingan dimaksud adalah kepentingan yang untuk menjaga atau memelihara kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya secara efektif. Kepentingan demikian ada atau dimiliki oleh setiap pihak
yang dalam kehidupan ketatanegaraan terpengaruh oleh pelaksanaan kewenangan-kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, antara lain warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun kelompok, lembaga, atau organisasi. Bahwa pelapor dalam registrasi nomor 04 MKMK L/03/2024 merupakan perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam sahabat konstitusi, amicus constituere, dan berprofesi sebagai advokat. Oleh karena itu, pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan agu. 5.4. Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan aku dan pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan pokok laporan pelapor. Pertimbangan Majelis Kehormatan dalam pokok laporan. 5.5. Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama laporan dan keterangan pelapor serta alat bukti sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terdapat dua hal yang oleh Majelis Kehormatan dipandang relevan untuk dipertimbangkan, yaitu: 1. Apakah benar terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor dalam penyampaian pendapat berbeda dissenting opinion pada perkara nomor 90/PUU/221/2023. Dan 2. Apakah benar terdapat afiliasi hakim terlapor pada salah satu partai politik peserta pemilu PDI Perjuangan sehingga diduga merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor. 5.6. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan dalil. Ya, sudah bergabung bersama kita narasumber Muhammad Ruliandi, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mbak Putri, Ya. Iwan. Baik, Mas Ruli, akankah ini sidang etik MKMK ini kemudian akan mempengaruhi vonis yang dibacakan nanti, ini akan mempengaruhi terhadap sejumlah putusan-putusan yang telah diputuskan oleh 3 hakim yang disidangkan pada hari ini? Seperti apa, Mas? Ya, pertama kalau saya menyoroti ya adanya laporan terhadap Yang Mulia Prof. Anwar Usman, saya kira belum ada satu pemenuhan ya terhadap pelarangan-larangan dalam hakim konstitusi yang dalam peraturan MK tersebut ya, yang berkategori bahwa laporan tersebut terpenuhi adanya indikasi pelanggar kode etik ya. Nah, terutama ini kan soal pernyataan beliau kan gitu ya, menanggapi putusan pada saat itu putusan MK yang menjatuhkan pelanggaran etik berat. Nah, itu kan dalam satu pernyataan merespon atas pertanyaan dari rekan-rekan media pada saat di MK pada saat itu ya. Jadi sebetulnya tidak dalam kapasitas membicarakan suatu perkara atas putusan yang dibuat oleh si hakim tersebut. Nah, jadi harus kita bedakan mana yang masuk dalam kategori larangan hakim untuk melakukan mengeluarkan pendapat ya terhadap putusan yang sedang ditanganinya. Nah, itu yang masuk dalam kategori sebetulnya larangan-larangan hakim konstitusi. Itu ada dalam ketentuan pasal 10 huruf G ya, khususnya huruf F ya, angka 3. Nah, jadi saya menilai sebetulnya laporan tersebut ya, harus dikesampingkan di oleh MKMK karena substansi terhadap pelanggaran etik yang terkait dengan Pak Anwar Usman itu kan sudah ada di dalam putusan MKMK pada saat itu kan gitu. Tapi ini salah satu laporannya kan setelah sidang MKMK yang kemarin, ini yang dilaporkan oleh perseorangan ini kan terkait pernyataan mantan Ketua MK Anwar Usman dalam konferensi pers pada November 2023. Dan di mana saat itu Anwar menyampaikan tanggapannya soal pencopotan dirinya ini diduga ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. Nah, apakah ini tidak melanggar
Ini kan masih diduga ya. Bagaimana menurut Anda Ya, soal pernyataan di luar itu? persidangan. Ya. Jadi gini, ya di dalam peraturan MK nomor 1 tahun 2023 itu kan ada pasal 10 ya tentang jenis-jenis pelanggaran. Nah, jenis-jenis pelanggaran itu kalau dibaca di dalam huruf F melanggar larangan sebagai hakim konstitusi. Nah, kalau kita lihat sebetulnya yang paling tepat di angka 3 misalnya, apakah mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan. Jadi mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan itu adalah persidangan yang dimaksudkan persidangan yang sedang ditangani. Nah, sedangkan yang putusan MK itu tidak sedang ditanganinya oleh Pak Anwar Usman. Jadi dia di luar dari perannya sebagai hakim konstitusi. Kenapa? Karena di dalam pasal 10 ya huruf F itu adalah larangan sebagai hakim. Jadi dalam kedudukan sebagai hakim ketika dia mengadili suatu kewenangan MK ya, uji undang-undang, kemudian misalnya PHPU hari ini. Nah, ketika sedang menangani perkara tersebut, nah itu ada konsekuensi yang harus taati oleh yang mulia hakim konstitusi ya. Salah satunya tidak boleh mengeluarkan pendapat di luar persidangan. Nah, sedang atas perkara yang sedang ditanganinya. Nah, itu jelas ya. Tetapi kalau putusan MK itu di luar dari konteks yang dimaksud dalam pengertian persidangan ketiga tadi. Jadi saya berpendapat sebetulnya ini dua ranah yang berbeda ya. Kita harus clearkan dulu persidangan yang di mana yang dimaksud. Karena di dalam putusan di dalam peraturan MK nomor 1 tahun 2023 ini sebetulnya larangan untuk semua hakim konstitusi. Nah, apakah semua hakim konstitusi itu dalam konteks ikut pada saat dia sedang diperiksa sebagai hakim konstitusi yang melanggar etik itu termasuk nggak dalam ayat 3? Nah, saya menilai itu tidak termasuk. Tapi kalau misalnya itu ditafsirkan bahwa persidangan itu hanya untuk persidangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya, ya seperti tadi yang saya sampaikan, pengujian undang-undang, kemudian perselisihan pemilu, ya itu oke, ya karena itu memang kewenangan MK dalam melaksanakan persidangan-persidangan gitu. Jadi dengan demikian kalau diuji dari pasal 10, ya mestinya tidak ada pelanggaran etik gitu. Oke. Meskipun itu di luar dari setelah terjadinya putusan MK yang diputus oleh Prof. Jimli. Begitu Mbak Putri. Nah, kalau dari sisi pelapor sendiri kan mengatakan bahwa pernyataan tersebut kan ada fitnah begitu ya. Kemudian apakah nanti bagaimana pembuktian fitnah yang dimaksud oleh pelapor ini terkait adanya dugaan pelanggaran etik ini? Tapi nanti kita akan bahas ya Mas Ruli. Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. 5.9.1 Setelah Majelis Kehormatan membaca dan memeriksa secara seksama permohonan pelapor beserta bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor, Majelis Kehormatan menilai bahwa dalil pelapor tersebut tidaklah memiliki dasar yang kuat karena dalil pelapor hanya didasarkan pemberitaan media online yang memberitakan kemungkinan hakim terlapor sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo. Dalam hal ini, pelapor hanya mengutip pemberitaan yang memuat pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat yang menyebut hakim terlapor sebagai salah satu putra daerah yang patut dipertimbangkan. Video media online news.com, pemilu, _ID, Puan Saldi Isra hingga Menteri-Menteri Basuki didorong PDIP, sumber jadi Wapres. Di luar bukti pemberitaan media online tersebut, pelapor sama sekali tidak menyertakan bukti lain untuk lebih menguatkan dalilnya. Terlebih, hakim terlapor dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan Majelis Kehormatan membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan terkait wacana pencalonannya sebagai calon wakil presiden. Hakim terlapor menegaskan bahwa tidak pernah ada pertemuan atau pembicaraan yang membahas hal tersebut. Hakim terlapor menegaskan bahwa selama menjadi hakim konstitusi, dirinya berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan penafsiran atau dugaan bahwa hakim terlapor mengejar popularitas.
Hal tersebut diantaranya dicontohkan oleh penolakan hakim terlapor yang dinominasikan sebagai penerima penghargaan Tokoh Minang Nasional Penegak Konstitusi Berintegritas dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-17 Padang TV. 5.9.2 bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh pelapor tidak cukup kuat untuk membuktikan afiliasi hakim terlapor dengan PDI Perjuangan terkait isu pencalonan hakim terlapor sebagai wakil presiden. Selain itu, keterangan dari hakim terlapor yang membantah dalil pelapor tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menilai kebenaran dalil pelapor akuo, sehingga Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk menyatakan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor. 5.10 menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dan etika di atas, telah ternyata tidak terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Dengan demikian, hakim terlapor tidak terbukti melanggar sabta karsa utama. 5.11 menimbang terhadap hal-hal lain dan selebihnya, terutama dalil-dalil yang secara implisit meminta Majelis Kehormatan mengoreksi putusan-putusan Majelis Kehormatan sebelumnya, sehingga Majelis Kehormatan saat ini seakan-akan diminta untuk menjadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi banding. Terhadap putusan Majelis Kehormatan tersebut tidak dipertimbangkan. Lebih lanjut, karena selain tidak ada relevansinya, Majelis Kehormatan saat ini tidak memiliki kewenangan demikian. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata tidak terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi in casu prinsip integritas, prinsip kesetaraan, serta prinsip kesopanan dan kepantasan dalam sabta karsa utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dengan penyampaian pendapat berbeda, dissenting opinion. Ya, kita masih bergabung bersama dengan Muhammad Ruliandi, pakar hukum tata negara. Mas Ruli masih bisa mendengar suara saya ya? Bisa. Baik, Mas Ruli, kalau tadi dikatakan kan memang pernyataan dari salah satu hakim yang disidangkan hari ini yaitu Anwar Usman, ini terkait dirinya yang merasa difitnah dan dipolitisasi pada saat dia pencopotan. Nah, apakah itu kemudian dianggap sama pelapor bahwa itu tidak melanggar kode etik karena memang seharusnya beliau tidak mempertanyakan atau tidak meragukan gitu keputusan sesama hakim pada saat itu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, khusus untuk pernyataan Pak Anwar Usman ya, yang mulia itu ketika setelah pembacaan putusan FK dan terkait dirinya telah dinyatakan melanggar etik berat, saya kira itu tidak masuk dalam materi dari peraturan MK nomor 1 tahun 2023 ya, khususnya pernyataan-pernyataan di luar persidangan yang tergolong dalam pasal 10 tadi ya. Nah, karena kalau kita membaca secara cermat, mestinya juga hakim majelis MK yang diketuai oleh Pak Palguna ya, itu juga mendalami pasal 10 huruf F ya, angka 3. Karena di sini judulnya adalah hakim konstitusi. Jadi kalau dalam ketentuan pasal satunya itu ada definisi hakim konstitusi, ada definisi hakim terlapor, dan ada definisi hakim terduga. Itu harus clear ya. Kalau bicara hakim konstitusi, berarti semua hakim yang sedang menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, khususnya sedang menjalankan peran-perannya sebagai hakim konstitusi. Tapi kalau hakim terlapor ya berarti dia sedang dalam proses pemeriksaan di
majelis kehormatan, kan begitu ya. Kalau hakim terduga ya sudah diduga melanggar etik berdasarkan bukti-bukti, berarti sudah ada putusannya. Nah, itu perbedaan-perbedaannya, sehingga kalau kita membaca pasal 10 huruf F angka 3 yang mengatakan bahwa melanggar larangan sebagai hakim konstitusi adalah mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan, ya, atas suatu perkara yang sedang ditanganinya. Pertanyaannya, apakah putusan MK itu adalah perkara yang sedang ditangani Pak Anwar Usman? Saya kira tidak, ya. Itu adalah perkara yang sedang ditangani oleh mantan ketua MK Pak Jibli Asidiki sebagai ketua MK, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan ketentuan pasal 10 huruf F ayat 3 tersebut, ya. Oke. Nah, jadi makna persidangan itu harus kita clearkan adalah tidak termasuk makna persidangan di dalam pemeriksaan MK, ya. Oke, mungkin terakhir Mas Ruli, kalau untuk dua hakim lainnya yang disidangkan yaitu Arief Hidayat dan Saldi Isra ini kan dilaporkan akibat dissenting opinion atau perbedaan pendapat ya terhadap putusan MK yang meloloskan batas usia capres-cawapres tersebut. Nah, tapi sebenarnya boleh tidak sih ketika hakim kemudian mau memberikan putusan ini berbeda pendapat, apa yang salah dari situ? Apakah memang itu melanggar etis? Ya, kalau berbeda pendapat, jadi kita berbicara dalam terminologi kekuasaan kehakiman pada umumnya ya, yang sifatnya universal. Jadi berbeda pendapat itu kan memang dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu dibolehkan oleh hakim, ya. Karena ada putusan bulat, ada putusan yang setuju tetapi berbeda alasan, namanya concurring, dan ada putusan yang berbeda pendapatnya, jadi tidak setuju sama sekali. Ya. Itu harus kita hormati yang namanya perbedaan pendapat atau disebut dissenting opinion, ya. Okay. Cuman yang menjadi pencermatan, memang biasanya yang namanya perbedaan pendapat itu ya berkaitan dengan aspek-aspek yuridisnya saja gitu. Aspek hukumnya saja, itu ruang lingkup dari kekuasaan kehakiman. Baik. Semua dalam sistem peradilan manapun, praktek-praktek yang membolehkan adanya sistem peradilan itu ya, yang membolehkan adanya berbagai jenis putusan, amar putusan itu, apakah diterima bulat atau concurring atau juga dissenting opinion, pasti substansinya tidak lepas dari substansi hukum, begitu. Nah, terlepas dari itu, ya, itu silakan menjadi penilaian pelapor. Apakah substansinya berbeda pendapat itu murni substansi hukum atau ada yang menguraikan substansi yang tidak berkaitan dengan narasi yuridis hukum. Nah, itu kan dari segi pelapor, ya dia harus bisa membuktikan nanti dalam putusan dalam perkara MK itu, ya kan, di mana misalnya hal-hal yang memang menjadi keberatannya pelapor, karena pelapor menafsirkan bahwa narasi dalam perbedaan pendapat tersebut ternyata ada yang di luar dari konteks hukum misalnya, gitu ya. Nah, itu kan menjadi pendalaman juga oleh MK dalam memeriksa apakah yang di luar hukum. Kalau yang dalam hukum itu saya kira clear ya, tidak ada masalah karena itu dibolehkan oleh undang-undang. Nah, tapi kalau yang narasi di luar hukum ya itu menjadi ranah pendalaman MK, itu menjadi independensi MK untuk menilai apakah itu wajar atau tidak gitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Mas Ruli Andi, pakar hukum tata negara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, sehat selalu. Ya, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.